biar nggak lama kita coba soundcard ini seperti apa sih suaranya. Saya akan mencoba dengan menggunakan mic ini Great Beta 58. Nah, ini saya menggunakan Behringer Genic 302 USB. Dan sebelum saya coba ke sini, saya mau record dulu sampel suara yang ada di sini. Oke, nanti kita buat perbandingan dengan Tavir V8 ini suaranya seperti apa. Oke, di sini sudah saya set inputnya udah Behringer. Oke, kita coba tes level. Cek 1 2 3, cek testing. Oke, kemudian saya mau rekam dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Meser dari hardtobehear.com, recording on the go. Oke, kemudian saya mute. Mute. Nah, saya akan mengganti koneksinya mic ini dari Behringer ke Tavir V8. Oke, kita cek tes 1 2. Oke, suaranya sudah muncul dari sini. Di sini saya menggunakan settingan volume mikrofon maksimum, kemudian treble di tengah, bass di tengah, artinya tidak ada yang di boost. Kemudian record ini suara yang keluar ke USB itu maksimum, jadi serba maksimum ya. Kita lihat seberapa sih kekuatan preampnya dia ini. Saya mau coba record dulu di sini. Halo semuanya, perkenalkan saya Meser dari Hardtube. Saya lupa ganti soundcardnya. Nah, di sini namanya LZV USB Audio. Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Meser dari hardtobehear.com, recording on the go. Oke, kita ubah jadi multiview. Di sini juga multiview. Biar kelihatan ya spektrogramnya, frekuensinya. Nah, oke, bisa dilihat. Nah, di sini saya menggunakan Behringer, kemudian di sini saya menggunakan V8. Di V8 nampak lebih keras, tapi perlu diingat saya menggunakan settingan full semuanya maksimum ya. Semuanya full maksimum, sementara di Behringer saya hanya menggunakan gain mungkin sekitar plus 30, kemudian volumenya mungkin di 0 desibel. Saya tidak boosting dan saya tidak kurangi itu, jadi masih memungkinkan di preamp Genic ini untuk memperoleh suara yang lebih kencang di rekaman pertama itu. Jadi saya bisa katakan preampnya tidak sekuat dengan preamp Genic gitu ya. Oke, kita untuk biar fair, kita semuanya kita normalize dengan nilai yang sama. Di sini saya normalize mungkin menjadi minus 6 desibel gitu ya. Minus 6 desibel, yang ini juga normalis minus 6 desibel. Oke, sama-sama kita normalize. Oke, nah di sini kelihatan yang di Behringer di sini ada seperti noise kecil-kecil, sementara di sini enggak. Nah, asumsi saya di sini di V8 ini dia seperti ada noise rejection atau noise reduction. Sementara noise di Behringer ini adalah noise dari preampnya, noise ketika gain dinaikkan. Dan memang karakteristik preamp Genic ini di mixer manapun ketika gain dinaikkan noise pasti akan naik. Nah, itu keluhan para pengguna preamp Genic ya. Tuh. Nah, sekarang kita coba dengerin seperti apa suaranya. Oke, kita mulai dari yang Behringer terlebih dahulu ya. Kita solo, kemudian kita play. Halo semuanya, perkenalkan saya Meser dari hardtobehear.com, recording on the go. Oke, sekarang kita cek yang V8. Halo semuanya, perkenalkan saya Meser dari hardtobehear.com, recording on the go. Oke, langsung kelihatan kan perbedaannya. Nah,
Yang di V8 ini cenderung lebih mendem suaranya. Itu, kita coba lagi yang V8 dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Meser dari hardtobeer.com, recording on the go. Kemudian yang Behringer ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Meser dari hardtobeer.com, recording on the go. Oke, dengan mikrofon yang sama, hasilnya berbeda. Walaupun settingannya sudah maksimum. Nah, saya akan jelaskan kenapa suaranya mendem. Oke, dan ini berkaitan dengan pengguna FL Studio mengeluhkan V8-nya suaranya buruk sekali. Jadi ada kayak putus-putus, kemudian latensinya tinggi dan sebagainya. Oke, mari sekarang kita masuk ke sound setting ya. Kita klik kanan soundnya, kemudian open sound setting. Oke, kemudian masuk ke sound control panel. Nah, di sini di bagian recording. Nah, di sini yang di soundcard V8 kita buka coba settingannya. Nah, kemudian masuk ke advance, kita lihat. Kemarin ada yang tanya sample rate atau bitrate-nya itu berapa sih? Nah, ini yang dimiliki oleh soundcard V8, yaitu di kisaran 22 kHz saja. Dan ini adalah kualitas AM radio. Gitu. Jadi untuk kualitas CD aja, CD quality ini nggak ngangkat sama sekali. Makanya buat rekaman musik mesti suaranya mendem gitu. Sementara kalau kita lihat, kita close, kita lihat, kita cari yang soundcard Behringernya. Ini kita advance. Nah, inilah yang keluar 44,1 kHz dan 48 kHz. Ini sudah CD quality dan DVD quality itu. Jadi masih masuk lah buat merekam itu. Nah, inilah yang membuat soundcard ini suaranya mendem, dan ini tidak bisa diperbaiki di editing. Satu-satunya cara yang pernah saya lakukan yaitu adalah menambahkan harmonic distortion di frekuensi di atas mungkin 14.000 Hz seperti itu. Kita lihat analisanya plot spektrum. Ini yang Behringer. Kita cari log frekuensi. Nah, seperti ini. Di frekuensi berapa ini? Oke, frekuensi 14.000 masih dapat. Masih oke lah. Low-nya juga dapat. Mid-nya juga oke. Nah, sekarang kita lihat yang V8 kayak apa. Yang V8 kita analisa plot spektrum, ya mati di sini. Mati di angka 11.000 kHz. 11.000 Hz atau 11 kHz. Jadi nggak ada untuk suara high-nya itu nggak dapat. Jadi suaranya mendem, suara low-nya juga kurang tebal itu tadi. Dan ini tidak bisa diperbaiki di editing. Kenapa kok soundcard ini memiliki sample rate yang sangat rendah, yaitu sample rate yang mungkin bisa dibilang setara dengan kualitas radio AM. Bagi saya ini masuk akal karena soundcard ini digunakan untuk live, digunakan untuk broadcasting di internet. Ketika audio yang dihasilkan terkompres menjadi itu tadi 22 kHz, otomatis data yang akan diupload juga akan rendah. Itu akan menghemat paket data kita, juga akan mempercepat proses uploadnya. Ini menurut pemikiran saya. Barangkali kalau saya salah, mungkin para master bisa kasih koreksi di komentar. Nah, kemudian satu lagi efek yang tersedia di sini adalah hanya efek echo. Sementara untuk singing, kalau menurut saya idealnya sekarang yang digunakan adalah delay dan reverb itu, dan itu tidak langsung ditumpuk ke vokalnya, ditaruh mungkin di send dulu atau di efek bass. Echo sendiri kalau belum ada yang tahu, echo itu delay tapi ada feedbacknya seperti itu.
dan ini merupakan efek yang biasa di sound system, mungkin sound system rumahan atau mungkin sound system masjid atau mungkin karaoke yang murah-murah seperti itu ya. Nah, apakah produk ini bagus? Nah, ini menurut saya produk ini bagus jika digunakan sesuai dengan tempatnya. Live sound card jarang-jarang yang punya fitur sebanyak ini dengan harga murah sekali. Kalau teman-teman lihat Rodecaster berapa itu harganya, bisa sampai 8 juta 9 jutaan. Ini teman-teman bisa dapat di harga berapa ya, 130 dapat kayaknya. Oke. Beberapa fitur yang saya suka dari sound card ini adalah, pertama, dia kecil, ringkas, bodinya besi, kita bawa kemana-mana juga nggak repot, itu pertama. Dan ada baterainya, benar-benar jadi portable, recording on the go friendly. Kedua, dia sudah support mic dynamic, ada preamp mic dynamicnya. Untuk mic condenser saya tidak terlalu suka, apalagi dengan power yang sangat rendah seperti itu. Kemudian di sini terdapat Live 1 dan Live 2, artinya teman-teman bisa teman-teman memungkinkan untuk melakukan live di 2 device sekaligus. Misal device pertama teman-teman live di YouTube, dan device yang kedua live di IG, atau mungkin live di Shopee, satunya live di Facebook, seperti itu, sambil jualan gitu kan ya. Nah, lagi promo, live jualan, promo di Facebook sama di Shopee, barangkali seperti itu. Untuk merekam kegiatan-kegiatan yang dirasa tidak membutuhkan kualitas audio yang wah, misal mungkin ngerekam pengajian, ngerekam pidato, ngerekam podcast low budget misalnya. Nah, tidak masalah pakai produk seperti ini. Yang penting apa yang disampaikan oleh pembicara kan tersampaikan, seperti itu kan, gitu kan. Nah, jadi tidak masalah, intinya untuk live broadcasting itu nggak masalah. Tapi kalau untuk home recording studio, saya sangat tidak menyarankan menggunakan produk ini. Ujung-ujungnya juga banyak yang kecewa, banyak yang itu tadi menjual kembali produknya. Oke, jadi itu tadi review saya terhadap Soundcard V8. Mungkin banyak yang nunggu tentang review ini. Ini benar-benar review jujur ya. Jadi saya nggak bilang ini produk cocok untuk ngerekam gitar sama vokal, enggak. Saya bilang produk ini bagus kalau digunakan hanya untuk sebatas live. Itu live maksudnya live di internet, bukan live di panggung gitu, enggak, live di internet ya. Karena itu tadi dia sample rate-nya sangat rendah, kualitas radio AM ya, radio CD quality, DVD quality nggak dapat ya, apalagi studio quality gitu kan. Oke, buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini, silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.